Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur kepadanya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam dan sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan juga kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala lininya untuk berbuat baik. Kita diperintahkan untuk berbuat adil, ya, dan tidak menjadi susah bagi orang lain. Bahkan kalau kita lihat arti benalu itu sendiri, mesti ada manfaatnya nggak Pak benalu kalau di pohon? Ya, manfaatnya jadi kayu bakar aja. Seperti itulah, ya, saripati pohon diambil, dicuri oleh dia, sementara dia hidup dalam masih dalam nafkahnya, dalam ruang lingkup dia hidup dan dia tinggal di situ. Makanya Islam memerintahkan kita untuk senantiasa berbuat adil, ya, untuk senantiasa yaitu menyampaikan kepada orang yang berhak untuk kita berikan amanah kepadanya. Tentu sifat daripada benalu itu sendiri, hadirin, dalam kehidupan sosial, apalagi dalam pekerjaan atau dalam institusi di mana kita bekerja, ya, dan problem kehidupan kita dari segi muamalah, contoh benalu banyak nih Pak. Orang yang tidak amanah, orang yang tidak jujur, maaf, orang yang korupsi, nggak usah minta maaf ya. Orang yang korupsi itu betul-betul sangat merugikan dia. Ya, bahkan pohonnya tidak berkembang dengan baik, buahnya pun nggak ada, yang jadi dapat manfaat cuma dia sendiri, yang kaya dia sendiri, begitu. Ya, makanya dalam tema kita siang ini, janganlah jadi benalu, jadilah orang yang bermanfaat dalam bekerja. Tentu ini menjadikan seorang muslim menjadi orang yang profesional dan beretos kerja yang baik. Ya, hadirin para jemaah dirahmati Allah, baik dalam kehidupan sosial, ya, bermasyarakat, pekerjaan, benalu ini menciptakan ketidakseimbangan, mesti, yang dapat merusak lingkungan lah, hubungan, pokoknya jauh daripada nilai-nilai amanah, integriti, kejujuran, profesional. Hadirin para jamaah dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa perintahkan kita, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Senantiasa Allah memerintahkan kita untuk menunaikan amanah-amanah yang
kita diperintahkan untuk menunaikannya sebagai kewajiban kita. Ya, dan tidak menjadi perusak itu. Nantinya sebab orang-orang kayak begitu nanti dihukumi sebagai zalim oleh Allah Ta'ala. Contohnya dalam surat Ghafir ayat ke-18. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ. Yang namanya benalu itu, dia tidak ada teman yang mengakrabi dia, yang senang padanya, dan tidak ada pun orang yang menolong yuta' yang bisa memberikan pertolongan dia nanti. Ya, sifat kayak begini kan tidak relate banget dengan negara kita yang lagi bahu membahu tuh. Ya, bahkan memberikan sesuatu yang tidak pada tempatnya itu jadi zalim. Mohon maaf nih, kayak Pak Menteri Keuangan tuh, ketika beliau diminta untuk bayar hutang wus gitu ya, tidak, itu bukan haknya. Itu perkataan yang tepat. Bahkan ketika beliau ditanya sukses itu apa definisinya, kemarin saya dengerin di podcastnya itu, sukses itu adalah orang yang bisa memenuhi kebutuhannya, dan kalau mati masuk surga katanya. Wah, keren itu. Saya bilang definisi kayak begini keren. Jadi kalau mati masuk surga, maksudnya di akhirat masuk surga, kata beliau, itu adalah sebenar-benar orang yang nantinya menjadikan dirinya bukan benalu, bukan kesusahan dan merepotkan orang lain. Sehingga senantiasa kita dalam etos kerja itu, atau dalam bermuamalah, jual beli, hutang piutang, senantiasa standar kita hadis ini, Pak, nggak ada lain. Ya, kan dalam bermuamalah, jual beli, hutang piutang, dalam berjanji, dalam bekerja, berdagang, apapun dia sebagai seorang pegawai, kan 3 macam ini aja harus kita hindari. Ini jelas-jelas sifat benalu yang paling berbahaya, Pak. Karena orang paling berbahaya, yang nerakanya paling bawah adalah munafik. Kenapa harus dimiliki sifat ini sama orang Islam? Sedangkan ayat munafiknya itu ancamannya berat banget. Coba kita buka dulu nih ayatnya. Di antaranya dalam An-Nisa, hadirin, pada 145. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik. Kalau orang munafik ini berarti apa? Rajanya benalu gitu. Iya. Kalau benalu biasa apa yang nyusahin orang lain bisa orang Islam. Tapi kalau orang munafik ini orang kafir yang pura-pura jadi Islam. Sifatnya tidak pernah memberikan kebaikan kepada internal dia, yang dia menjadi komunitasnya. Kenapa? Karena dia mengaku secara zahir, I am Muslim. But in his inside-nya itu, dalam hatinya, batinnya dia kafir. Makanya ancaman Allah nggak tanggung-tanggung kepada orang the king of benalunya ini. Saya bilang, kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada pada neraka paling bawah. Nerakanya paling bawah, hadirin. Nanti baru kita sebutin itu sifat-sifatnya. Terus Allah tegaskan lagi, Pak, ada nggak orang Islam, Pak, yang udah masuk neraka ditolong dengan dalil? Iya kan, yang dalil, yang namanya dalil yang tahu Ustadz ya, Ustadz Andi tahu mungkin. Pak, ada nggak orang Islam udah masuk neraka bisa ditolong? Ada dong hadisnya, nomor 6.900 sekian. Tapi saya terjemah dulu. Kenapa ketika Allah katakan orang munafik tempatnya pada basementnya neraka, keraknya neraka, terus Allah terakhir katakan walan tajidalahum nasira, dan benalu yang akut kayak begini nggak bakal ada penolong. Mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, orang yang dosanya bukan munafik sekalipun orang Islam, dia kalau masuk neraka tetap ada penolong. Gitu mafhum mukhalafahnya. Artinya logika kebalikannya begitu. Ya, orang munafik nggak ada penolong, orang Islam sekalipun masuk neraka ada penolong, tapi kan tetap mengerikan. Contoh, ini saya bukan ngebela benalu ya, memberikan hadisnya ini bukan untuk kita jadi benalu, bukan untuk jadi menyusahkan orang lain, tetapi untuk menyatakan tafsir dari ayat ini.
Kalau ini kan udah gak bisa ditolong. Contoh hadirin, kita buka dalam hadis riwayat Imam Bukhari, nomornya pun udah 6.900 sekian lah, ya. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ini, yukhraju qaumun minan nar, 6.198, akan dikeluarkan sekelompok orang, yukhraju qaumun minan nar bisyafaati Muhammad SAW, dengan syafaat Nabi. Ya, ini emang dia jadi benalu juga nih, tapi tetap masuk neraka sekalipun dia orang Islam, Pak. Cuma kan gak enak hadirin, udah masuk neraka dulu. Fayadkhulunal jannah, udah gitu ditolong oleh Nabi dan bisa masuk surga. Tapi yang orang munafik tadi yang barusan kita bahas, itu nggak bakal ada yang nolong lagi. Nah, makanya hadisnya ini menjadi hadis standar, Pak. Untuk terhindar dari sifat benalu itu, Nabi bersabda, ayatul munafik salasun. Jadi setelah Qurannya, kita tampilkan sekarang ayat hadisnya. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Dan ini menjadi kerusakan sebuah institusi kepegawaian, sebuah perdagangan, sebuah sifat komersil dari segi muamalah keuangan, finance, dan macam-macamnya. Kalau 3 perkara ini udah berlaku dalam diri seseorang yang diberikan amanahnya, rusak sudah semua. Ya, contohnya ayatul munafik salasun, ciri-ciri orang munafik ada 3. Idza haddas kadhib, kalau bicara bohong. Wa idza wa'ada akhlaf. Besok kita buat presentasi ya, jam segini saya datang. Enggak datang, enggak konfirmasi, enggak begini gitu, wah bahaya tuh. Ya. Kalau dia jadi pedagang yang enggak bakal disukai itu, Pak. Ya. Sifat konsumen itu kan, dia akan menghargai produsen ataupun para orang-orang yang menyediakan fasilitas untuk kita beli dari si para konsumen, tentu terhindar dari sifat kayak begini. Bayangin, kita beli online dengan spesifik bendanya ini. Bendanya tertulis warnanya ini, bentuknya kayak gini ada. Masya Allah, pas datangnya, ya ternyata jauh daripada apa yang diceritakan spesifiknya di mana di iklannya itu. Orang udah kayak gitu nggak bakal akan mengunjungi situs itu lagi, Pak. Untuk ngeklik keranjang kuningnya lagi tuh, nggak bakal. Kenapa? Dia sudah pernah ditipu. Dan ini sifat penipu nih sebenarnya. Ya, ayatul munafik salas, ciri orang munafik adalah idza haddas kadiba, kalau bicara bohong. Wa idza wa'ada akhlaf, dan kalau dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khan, dan kalau dia diberikan amanah dia berkhianat. Wah, besar semua ini, Pak. Kenapa terjadi korupsi sampai 300 triliun? Sampai 200 triliun, sampai sekian triliun? Di antaranya tidak terlepas dari 3 kubangan jahat ini, Pak. Ya, ngomong, berdusta, berjanji, tidak tepati, diberikan amanah, tidak amanah. Dan itu bisa kita lihat pemandangannya. Sesuatu yang tidak pada tempatnya, diporsikan, dipaksakan kepada yang lain. Kata Nabi, idza wusidal amru ila ahli, dalam hadis Sahih Bukhari Muslim itu, apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, nih Sahih Bukhari-nya nih, ya berarti emang ini orangnya jadi benalu ini, Pak. Ya, idza wusidal amru ila ghairi ahli, apabila sesuatu diberikan kepada orang yang tidak capability, yang tidak memiliki kebaikan, yang tidak memiliki kelayakan untuk memegang amanah itu, kata Rasul, fantadhiris sa'ah, tunggu kehancurannya. Ini tentunya sangat berbahaya, hadirin. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Imam Bukhari punya guru, Pak. Kalau kita ngaji ilmu hadis, kita akan mempelajari masyayikh Imam Bukhari lebih dari 1.200, hampirlah 1.200 orang. Ya, dulu dalam S3 saya fakultas hadis tuh, cuma saya nggak ngambil itu. Jadi ada disertasi kami diberikan berapa judul profesor. Di antaranya Masyayikhul Al-Imam Bukhari. Wah,
Ngebuatnya hampir setahun tuh Pak nulisnya, karena nggak boleh pakai ini, harus apa? Manual. Siapa aja guru Imam Syafi'i? Bukan cuma nyebutin namanya Pak, kalau nyebutin namanya mah gampang. Ini lahirnya di mana? Kehidupan masa kecilnya di mana? Hafal Qurannya usia berapa? Dulunya kakek-kakeknya orang Yahudi Nasrani tidak. Sebab nanti akan diklasifikasi tuh. Kalau ada guru Imam Bukhari yang tadinya Nasrani atau Yahudi masuk Islam, hadis-hadisnya tidak boleh dipakai untuk ranah akidah. Sampai detail begitu Pak para ahli hadis kita. Seperti siapa? Sahabat Abdullah bin Salam. Ini kan runutan guru Imam Bukhari. Ada beberapa hadis Imam Bukhari dapat dari sahabat Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu anak Yahudi dan kiai Yahudi. Dianya kiai Yahudi, orang alimnya, bapaknya pun orang alim Yahudi. Masuk Islam. Hadisnya Abdullah bin Salam tidak bisa masuk dalam ranah akidah. Di apa tuh? Disortir itu, difilter. Beliau paling banter itu masalah fadilah beramal. Contohnya Absus Salam. Ini hadis dari riwayat Abdullah bin Salam. Absus Salam, wa at'imut ta'am, wa aqimu bil laili wan nasu niyam. Ucapkan salam, sebarkan salam, kasih makan, bangun di malam hari ketika manusia dalam keadaan niam, tidur. Itu hadis Abdul bin Salam. Hadirin, kita proses kayak begitu dari lahirnya ininya itu macam-macam, ya. Dan di antara guru Imam Bukhari salah satunya Al Imam Abdullah bin Mubarak. Ayahnya ini Abdullah bin Mubarak. Bagaimana ketika beliau bermuamalah dengan majikannya, Pak? Ya, begitu punya sifat terhindar dari 3 macam yang tadi kita sebutkan. Amanah, berjanji ditepati, bicaranya jujur, integritasnya ada di situ. Pokoknya kalau satu institusi di mana sudah nggak ada terjadi ini, yang ada cuma benalu, ampun deh Pak. Dan itu mohon maaf pemandangan yang sekarang kita bisa lihat. Makanya saya setuju tuh Pak, sekalipun saya bukan orang politik ya, ketika budget yang diberikan kepada kementerian-kementerian pada akhir tahun udah nggak dipakai, diambil lagi sama Menkyu. Keren ini Menkyu sekarang, semuanya untuk rakyat dan tidak terlalu membebankan akan menaikkan apa? Pajak dan pajak, tapi dicari dari celah-celah yang lain. Ya semoga hutang WUSH bisa terbayar ya Pak. Bukan dari APBN lagi gitu maksudnya. Jadi sebab kalau itu sudah terjadi, kita tidak bicara politiknya, tapi bicara masalah benalunya ini. Sebab nantinya terjadinya kezaliman yang seharusnya untuk hak bagaimana membuat apa itu pelancarnya ekonomi kehidupan masyarakat dengan APBN dari uang rakyat diberikan kepada ini kan tidak pada tempatnya. Harus dicari solusi yang lain. Sekalipun itu beban kita semua. Ya, baik hadirin. Nah, ini ayahnya dari gurunya Imam Bukhari punya sifat yang tadi, sangat jujur, orangnya ibadahnya kuat gitu ya. Dia bertahun-tahun kerja pada majikannya sebagai apa? Penjual delima, penjual delima yang mengurus perkebunan delima. Hadirin, saya tinggal lama di Timur Tengah Pak. Delima ini nggak ada di Indonesia Pak. Betul-betul merah dalu gitu, besar segini. Ada tetangga saya punya pohon delima Pak, ya paling banter segini gedenya tuh, dan itu pun rasanya agak kejut-kejut. Ini rasanya manis. Pokoknya kalau antum umroh di Mekah, itu Mekah Tower Zamzam, pas samping kirinya di bawah Hilton itu ada food court yang outlet kecil gitu, itu mesti jualan jus delima, murah Pak, cuma 5 real. Wah seger banget, fresh, betul-betul baru digiling begitu. Jadi ketika majikannya datang ngontrol ke perkebunan itu, bagaimana integriti daripada the father of gurunya Imam Bukhari ini? Akhirnya dia berkata, si tuan majikannya, wahai bapak, tolong ambilkan 1 delima yang manis untukku. Ya, saya ingin menyicipi daripada perkebunan saya ini. Kamu kan pekerjanya. Baik tuan. Dia sambil gemeter tuh diambilin. Ternyata pas sudah dicoba, kamu ini gimana sih? Kenapa memberikan ini kepada saya yang pahit? Yang pahit apa? Yang masam. Kamu udah kerja tahun-tahunan. Apa jawabannya Pak? Mohon maaf tuan majikanku. Saya memang sudah bekerja di sini lama, tapi saya tidak pernah mencicipi sedikit pun, sehingga saya nggak tahu mana daripada delima yang manis dan delima yang masam. Saking jujurnya itu Pak.
Kalau kita enggak Pak, yang jatuh pun kita ambilin tuh. Saya pernah ditanya sama teman-teman yang kerja di pembuatan terigu Pak, Bogasari. Saya ngajar di kantor Bogasari di Priok, di pabriknya tuh penyimpanan gandumnya aja kayak reaktor nuklir Pak. Gudang-gudangnya itu saya kira itu reaktor nuklir atau pembangkit. Pokoknya kalau antum lewat tol Cacing itu akan melewati gede-gede gitu. Itu tuh kantor pabrik Bogasari. Jamaah bertanya, Pak Ustadz, saya setiap pulang Ustadz bawa spaghetti yang udah produk Ustadz, udah sisa begitu. Saya bilang, antum minta izin nggak sama supervisor, sama manajer, sama tim pabriknya? Enggak Ustadz, tetap nggak boleh, tetap tidak boleh. Ya, kenapa? Karena ini integritas Anda, nih kejujuran Anda. Tapi kan mubazir, bukan masalah mubazirnya. Anda bicara dulu, itulah namanya transparansi dalam bekerja, kejujuran dalam bekerja, begitu. Etos kerja yang baik. Belum tentu juga dia jadi mubazir mungkin akan diolah lagi menjadi hidangan nomor 2 gitu ya, produk nomor 2 ininya, tepung-tepung yang lainnya. Yang jelas harus minta izin. Nah, persis seperti, mohon maaf, saya kadang makan karena saya lagi berobat kan Pak, makanan saya harus 90% adalah protein, lagi berobat ginjal. Jadi kerap kali itu, berapa kali sekali saya ke makanan all you can eat. Ya lumayan lah, sekali makan 300.000. Iya, di Gukaku Pak. Di Gukaku itu, karena udah kenal, Pak Haji datang tuh. Jadi krunya udah pada kenal tuh, Pak Haji sama istrinya datang tuh. Iya. Nah udah gitu kita sering makan di situ kan, karena emang saya rasakan beda sama Hamanasa, beda sama Shukaku, beda sama Syabu Haji, beda sama yang lainnya tuh. Di Yukaku ini paling enak. Saya bukan ngendos sih Pak, nggak kenal juga sama itunya. Udah gitu, kan kita udah akrab sama waiter sama ininya gitu. Saya bilang, Mas, ini kalau banyak yang sisa tuh Mas kayak begitu, Mas boleh makan? Nggak boleh Pak Ustadz. Kita pulang nggak bisa sama-sama kali. Wah, saya bilang antum nggak ngambil juga nggak bisa. Saya bilang hebat. Ya begitu Pak, perusahaan luar negeri kayak gitu. Ya, bahkan kita tahu sendiri deh pendidikan di Jepang tentang integritas dan macam-macam. Menterinya aja kalau udah ketahuan instansinya bocor bukannya apa-apa, langsung aja saya ngundurkan diri. Betul nggak? Kayaknya non Muslim, masya Allah, ketika ketahuan sedikit berhenti. Bahkan mohon maaf, artisnya pun kalau di Korea itu dia udah kena skandal pornografi kayak gitu, udah nggak kepake lagi. Beda sama kita, makin tenar kan gitu. Hadirin para jemaah dirahmati Allah. Nah, jadi penting sekali kita untuk mengelola etos kerja kita yang baik ya, supaya terhindar daripada sifat-sifat kayak begini nih. Makanya para jemaah dirahmati Allah, coba kita indikan diantaranya ayat yang lain. Karena Allah Subhanahu Wa Taala memang sudah perintahkan kita itu untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Jangan nilai ibadah cuma di masjid aja, cuma di musola aja. Pak, ada orang yang derajatnya tinggi, dia bukan ustadz, bukan apa, tahajudnya nggak seberapa, sholat sunnah nggak seberapa, tapi memang wajib dan puasa, sholat dan puasa wajib dia kerjakan. Cuma orang ini jujur banget. Ya, dalam bekerjanya baik, menjaga daripada marwah, dia punya institusi, perusahaan. Ya, ketika dia disogok, mohon maaf, kita bertemu di pengadilan aja. Itu keren Pak. Itu jadi nilai ibadah. Nilai ibadah bukan hanya di masjid saja. Bisa ada di kantor, di ruang dagang Anda, di dapur, di tempat Anda menjadi admin satu perusahaan. Ya, makanya Allah katakan nih ayat yang paling supaya tidak jadi benalu ini. Kita nggak usah bicara masalah jinnya deh. Ya, kalau jin kan alam dia sendiri, ini alam kita aja. Sekalipun mungkin ada jin yang dengar ceramah kita juga ini Pak. Ya, karena setiap musola masjid mesti ada jinnya, itu jin muslimnya. Allah firmankan, entar mbak takut lagi. Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan kalian kecuali untuk ibadah. Ibadah ini bukan hanya di masjid, di depan Ka'bah, ketika umroh, ketika haji, ketika puasa Ramadan, bukan.
Bahkan seorang driver ojol, Pak, bisa dapat derajat tinggi di sisi Allah, mencari nafkah dalam rangka dia berjalan mengelilingi kota Jakarta dengan panas-panas teriknya. Lisannya selalu berzikir, berselawat, bertasbih, beristighfar. Bahkan berapa kali kita dapati driver sopir taksi, Pak, ketika ada barang-barang konsumennya itu passengernya yang ketinggalan, dicari, ditelusuri lagi nomor teleponnya, dia telepon, Mbak, Mas, ini ada yang ketinggalan. Keren itu, Pak. Ya. Dan semua ini bisa kita lakukan, dan termasuk menjadi benalu di tengah jalan di lalu lintas kita ini, Pak. Ada seorang apapun bisa jadi benalu. Makanya ketika kemarin ada siapa itu mantan Menteri Sosial terdahulu, Bapak Habib Salim Jufri, pada masa SBY, kan beliau pernah dipanggil ke istana karena ingin cepat-cepat. Beliau ngapain? Nerobos busway, ingin cepat. Setelah ketemu presiden selesai, beliau kembalinya gak ke rumah, Pak, ke kantor polisi. Kemana? Ke busway tadi yang diterobos. Minta ngapain? Minta ditilang. Saya bilang, Masya Allah, kalau tadi emang darurat dia mau cepat-cepat dipanggil presiden, pulangnya tetap menyerahkan diri. Ini kalau semua budget yang ada di APBD, APBN semuanya Desember nggak habis, dikembalikan ke negara, itu keren. Bukan untuk menjadi banyakan masalah. Nah, itu benalu nantinya. Karena memang kita ini Indonesia ini masih mengandalkan kekuatan pajak masyarakat untuk membangun negara kita. Beda sama UAE, Qatar, Saudi gitu ya. Tapi kita berharap memang kedepannya seperti itu. Makanya nih, dari petarung-petarung tangguh Bank BCA Syariah nih, untuk bisa lebih kiprahnya itu, supaya nanti paling tidak itu negara ini kita bangun dengan dengan 80% dari sumber daya alam dengan kekuatan SDM yang bagus. Baik hadirin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini menjadi etos kerja, menjadi ayat pegangan bagi kita. Di mana saja kita menjadi bisa nilai ibadah. Sekalipun Anda kerja di pabrik dengan belepotan, beroli dan macam-macam. Para jamaah dirahmati Allah, ya. Terus bahkan orang yang malas bekerja dan malas mencari nafkah maka diancam oleh Nabi itu. Ini pun bisa jadi benalu bagi keluarga, Pak. Ada loh suami istri, hadirin. Dia menjadi dilema kehidupannya. Anaknya selesai S2, Pak. Ya, daftar sana, daftar sini. Akhirnya anaknya kayak setengah putus asa. Akhirnya umur udah 27 tahun, tinggal di rumah cuma makan, minum, gak ini. Ya, kata papanya, nah, udahlah kamu nge-grab aja. Makanya hadirin, apa yang terjadi di negara kita sekarang ini, terutama Trans 7 ya, itu harus dikomunikasikan dengan baik. Termasuk saya kan santri, Pak. Saya tuh kalau jangan diperintah sama kiai saya, ya setiap pagi tuh kalau kiai mau berangkat ceramah kemana, itu kita udah senang banget, apalagi disuruh, Faisal, tolong mobil Pak Kiai diinikan, oh senang banget, nggak disuruh aja kita kerjain. Itu bukan nilai perbudakan. Jangan memframing yang enggak, negara sedang membangun, jangan membuat keributan, kan begitu. Kan akhirnya sekarang di demo nih, Pak, yang di Surabaya di demo, yang di Jawa Tengah di demo. Jangan begitu, jangan juga jadi benalu masyarakat. Jangan juga menjadi tidak baik. Sebab kalau memang jalannya nunduk itu para santri, itu bukan sebuah perbudakan, itu memang adab kita sama kiai begitu. Dan itu kita jalankan dengan ikhlas banget, senang banget. Ya, senang banget. Syekh Shalih Utsaimin pernah ditanya, bagaimana kalau ada orang mencium tangan dan mencium kaki gurunya? Hadirin, kalau ustaz-ustaz di sini mengatakan tidak boleh, itu termasuk penyembahan kepada Allah. Saya baca dalam kitab Syekh Shalih Utsaimin tidak mengapa, karena itu merupakan bentuk ta'zim kepada orang berilmu, orang tua. Kayak adat kita kalau lagi lebaran namanya? Sungkeman. Itu difatwakan boleh. Ada kitabnya. Syekh Muhammad Ibn bin Utsaimin gitu ya. Kita kenal dengan Syekh Shalih Utsaimin. Hadirin para jemaah dirahmati Allah, Nabi bersabda, "Kafa bil mar'i isman ayyudayya ma yaqut." Cukuplah berdosa seseorang yang dia menyia-nyiakan orang yang menjadi kewajiban dia kasih nafkah. Jadi benalu terbesar berarti kepala keluarga yang tidak mau bekerja.
Apalagi naudzubillah, keluarga tidak akan harmonis nih Pak. Kalau yang bekerja istri, suaminya lontang-lantung, dia akan ada ini juga, akan menyerah juga, dan itu banyak kejadiannya. Ya, nggak saya menyerah deh, laporin ke KUA, terjadi apa? Divorce dan perceraian akhirnya. Hadirin, kemudian keutamaan bekerja ini, tentu ini supaya menghindarkan diri kita dari sifat benalu tadi. Sifat positifnya akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Saya baca, saya cari Pak, dalam kitab-kitab saya ini memang hadisnya lemah. Tetapi dalam usul hadis Pak, para ulama sebagiannya hadis lemah itu masih lebih baik daripada kias Anda. Kias, analogi. Contoh kias apa? Kita khutbah Jumat, nggak ada hadisnya Rasul pakai bahasa Indonesia, betul? Lalu saya khutbah, saya tiap khutbah nggak pernah bahasa Arab full, kecuali di pesantren saya khutbahnya bahasa Arab full. Ya, tapi kalau kita berkhutbah di khalayak, ya yang bahasa Arabnya paling yang kewajibannya aja. Setelah isinya apa bahasa Indonesia. Rasul tidak ada khutbah pakai bahasa Indonesia, itu namanya kias. Hadis lemah ini lebih baik daripada pemahaman kias itu gitu loh. Pak, ada nggak hadisnya Rasul bayar zakat pakai kurma? Mohon maaf salah. Ada nggak Rasul bayar zakat pakai beras? Nggak ada. Kita pakai apa? Itu namanya kias. Hadis lemah ini kata para ulama masih lebih baik daripada kias. Saya baca dalam kitab Imam Hambali, Imam Ahmad, beliau masih berhujjah untuk masalah hukum halal haram dengan hadis lemah. Padahal biasanya hadis lemah hanya boleh untuk apa? Fadilah beramal, motivasi beramal. Coba kita lihat. Kata Rasul, man amsakalan min amali, siapa yang sampai sore hari merasa letih dan capek dari pekerjaan dia, amsa maghfuran lahu, maka dosanya diampunin pada sore hari itu. Ya, belum lagi nanti yang Nabi sabdakan dalam hadis yang lain, inna minadz-dzunub, sesungguhnya dari dosa-dosa, la yukafiruha shalah, ada dosa yang enggak terbayarkan dengan salat, enggak terhapus dengan salat, wala siyam, tidak terhapus dengan puasa, walal hajj, tidak terhapus dengan haji, walal umrah, tidak terhapus dengan umrah. Kemudian ya, para sahabat berkata, wa ma tukaffiruha ya Rasulullah, itu terhapusnya dengan apa ya Rasul? Nabi menjawab, al-humum fi talabil ma'isyah, capek-capek dalam mencari penghidupan untuk anak istri yang halal. Pak, harta yang halal nggak mungkin jadi benalu, gitu loh, nggak mungkin. Apapun itu sih, siapapun dia, nggak mungkin. Karena sifat benalu yang tadi, apa? Bicara, bohong, berjanji, tidak menepati. Kalau diberikan amanah, ya dia sifatnya udah jadi orang yang tidak baik saja. Baik. Kemudian hadirin, dalam hadis Imam Tabrani bahkan, oh ini cakep banget hadis ini Pak. Ini kalau kita ceramah di perkumpulan para ojol, para pekerja-pekerja kasar gitu, mohon maaf ya, kita sampaikan hadis ini, senang banget mereka. Tapi syaratnya tetap apa? Basically Islam dijalankan, sholat, puasa, jangan cuma ngandelin Pak Ustadz, saya kan kerja dari pagi sampai sore, kan nilainya ibadah Pak Ustadz. Betul, tapi saya nggak sholat Ustadz, kan udah ibadah. Keliru nih pemahamannya. Tetap harus apa? Sholat, karena dosa sholat terlalu besar untuk menanggung, bisa dihapus dengan pahala dari mencari maisha saja. Nabi bersabda, innallaha yuhibbul mu'min al-muhtarif, sesungguhnya Allah sangat mencintai seorang hamba beriman yang bekerja keras untuk mencari nafkah. Atau di sini saya terjemahkan, ya, yang bekerja dengan giat, kerja keras, al-muhtarif. Ya, makanya kebaikan agama ini pahala didapat bukan hanya untuk pelajar ilmu agama, ya, alim ilmu agama, pemerintah yang taat kepada agama, bukan ini saja maksudnya, bisa juga kepada dari prospek kehidupan, dari bermacam-macam profesi gitu. Ini kita sebut bahasa Arabnya al-muhtarif, bi anwa'il muhtarifat, dengan berbagai macam profesi dia bisa menjadi orang terbaik di sisi Allah. Ya, tentu kalau kita nyatakan kayak begitu harus terhindar dari sifat benalu tadi. Hadirin, sekarang terakhir nih Pak, 6 prinsip kerja seorang muslim. Pasti harus terhindar dari itu.
Ya, saya singkat aja. Yang pertama, kerja, aktivitas dan amal kerja, ya, amal dalam Islam. Perwujudan rasa syukur kita kepada nikmat Allah. Ya, seperti Allah firmankan dalam ayatnya, "I'malu ala Daud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur." Bekerjalah wahai keluarga Daud. Nabi Daud, Pak, dia apa? Hirfah dan pekerjaan Nabi Daud buat besi. Cuma Nabi Daud enak buat kursi, buat meja dari besi, nggak pakai apa? Nggak pakai las. Beli cuma tangannya aja. Besi didapat nih, besi mentah, tinggal digini-giniin, dilumat. Kayak apa sih ibaratnya adonan? Bu, pernah buat adonan, Bu? Adonan roti? Ibu-ibu kalau buat adonan di rumah apa ya, Pak, adonannya? Kayak gitu Nabi Daud. Udah nih, terigunya udah diapain? Kasih air, lembut. Lalu mau di apa? Dibentuk jadi kue cucur, kue ini. Sebetulnya Nabi Daud. Tapi intinya beliau bekerja. Kalau mujizatnya nggak bisa dibeli dong. Ya, kalau sekarang dengan keterampilan modern bisa kita pelajari. Tapi kalau mujizat Nabi, di mana kursusnya? Ini kan anugerah Allah saja. Tapi untuk kelayakan kita bisa cepat bekerja begini begitu. Seperti contohnya Pak. Sekarang udah begitu canggihnya zaman modern kayak begini. Orang yang balapan F1 itu hitungan berapa detik ganti mobil ininya, ganti tayarnya itu. Dia kan mau pada lap yang keberapa begitu, bukan lips, pada lap yang keberapa dia mampir sebentar ke apanya, inian tim dia, dengan paling cuma 5 detik selesai. Ada yang gantian pegang ininya, pembuka mur yang otomatis, pengisi BBM-nya dan macam-macam. Sebegitu bisa dipelajari. Baik, hadirin. Yang kedua, berorientasi pada pencapaian seorang muslim hendaknya berorientasi pada pencapaian hasil, yaitu hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Kebaikan dunia akhirat enggak mungkin jadi benalu. Kebaikan dunia akhirat enggak mungkin jadi orang yang tidak baik. Bekerja apapun dia. Hadirin, ingat antum, kita dunia pesantren nih. Gus Kausar kenal Pak Gus Kausar? Ya. Seorang anak muda yang Masya Allah, saya pun kalau di rumah lagi iseng-iseng dengerin ceramah beliau banyak sekali ya. Gus Kausar itu anaknya dari Mbah Yai Jazuli di Peloso sana, Kediri. Hadirin, beliau punya ajudan. Ternyata sekian banyak uang sampai ratusan juta masuk ke dompetnya si ajudan ini. Jadi Gus Kausar pernah mau berkunjung kemana, lalu ajudannya ini WA nih, ini dari Gus Kausar, kita mau berangkat ke luar negeri gini. Itu para muhibbinnya, para pencintanya pada transfer, tapi tidak masuk ke dalam kantongnya Gus Kausar itu. Masuk ke kantong siapa? Pribadi si ajudannya. Sekarang dipecat itu. Itu kan benalu namanya Pak. La haula wala quwwata illa billah. Yaitu saya nggak nyebut nama orang si ajudannya itu, tapi sebagai contohnya gitu ya. Jangan dicontoh hadirin. Jadi dunia baik, akhirat baik. Tadi nggak baik dua-duanya tuh, padahal juga dikasih digaji itu sama, nggak mungkin lah. Driver kiai itu Pak tetap loh ada gajinya. Ya seperti guru-guru kami itu, setiap anaknya, setiap gusnya itu ada drivernya, dikasih sama kiai kesejahteraannya. Mondok 8 tahun nggak bayar loh Pak. Kami masuknya aja 5 juta Pak. Anak saya di pondok yang paling bagusnya itu 1,2 juta, 1,2,5 juta. Dia 8 tahun gratis. Kalau setiap bulan segitu kali 8 tahunnya ya berapa? Masa iya kita nggak bersyukur sama kiai gitu ya. Jadi hadirin kayak begitu. Ya, berorientasinya adalah fi dunya hasanah, akhirat juga baik. Kemudian ketiga, berkarakter al-qawi dan al-amin. Enggak, qawi itu enggak lemet gitu apa gitu. Males-malesan. Al-amin terpercaya. Qawi itu sigap. Ya. Makanya hadirin, Rasulullah ketika ditantang di Mekah sama orang pegulat terkenal, pernah dengar kisahnya Pak? Hadisnya? Namanya siapa pegulat terkenal? Badannya berapa kali lipat Rasul? Gedenya itu. Namanya Rukana. Dia tantang semua orang Islam. Siapa yang bisa gulat sama saya? Bukan tonjok tinju nih. Olahraganya gulat, saling pegang, saling mengkunci dan menjatuhkannya. Terakhir itu kalau dia udah bisa meeting begini, sehingga si orang yang dipiting itu ngetapnya nanti, tanda saya kalah gitu kan. Ya kayak itulah, siapa namanya, Khabib gitu kan. Dia udah meeting siapa tuh kemarin?
Si yang suka ngina Islam tuh McGregor gitu kan. Akhirnya ditap. Hadirin, ditantang umat Islam yang maju, Rasul tidak mempersilahkan kepada sahabat. Kata Rasul, saya yang maju. Ini menunjukkan pemimpin tidak boleh lemah. Dari segi badan juga. Al-Qawi, kuat dia. Kata Rukanah, kamu langsung yang mau berhadapan? Iya, kata Rasul. Bismillah. Dihitung sama wasit, 1, 2, 3. Sekali gentak, Rukanah jatuh. Padahal badannya 2 kali lipat Rasul. Kaget dia. Kok saya jatuh? Saya nggak terima. Sekali lagi. Ayo, kata Rasul. Bismillah. Wasit siap, dihitung. 1, 2, 3. Gentak, jatuh. Masih penasaran. Saya nggak terima. Yang ketiga. Sebab kalau udah 3 kali, dari dulu Pak, berabad-abad yang lalu, hitungan tuh 3 aja udah. Yang keempat nggak ada itu. Kesempatan nggak ada tuh. Akhirnya, kata Rasul, boleh silakan. Siap, bismillah. Gentak, jatuh lagi. Setelah yang ketiga kali kalah Pak, dia bilang apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Masuk Islam Rukanah. Coba dicari di Google tuh, kisah Rukanah masuk Islam. Kenapa? Rasulnya qawi sifatnya itu. Para jamaah dirahmati Allah, ini karakter yang ketiga. Ya, hadisnya udah, ayatnya panjang udah mau habis Pak, udah pada capek, terutama yang ngomong. Yang keempat, hadirin, ada 2 lagi, kerja keras pastilah. Nggak mungkin lah Bapak Ibu, orang ada sukses cuma jadi pewaris, bukan perintis, nggak mungkin. Kecuali perintis ya Pak, apa pewaris ya? Pewaris cuma menikmati, tapi kan nggak enak juga tuh pewaris. Ya, hadirin, perintis, kita ini semuanya perintis. Ya, ada yang pewaris di sini? Adalah anaknya Haji Isam gitu ya. Pewaris dan sebagainya. Hadirin, kerja keras, tapi itu pun pewaris mesti kerja. Sebab ada perusahaan besar diamanahkan, udah nggak ini, akhirnya dia ambruk tuh Pak. Dari manajemen keuangannya, ininya, masya Allah apa, produknya nggak berjalan. Kenapa? Pewarisnya tidak kerja keras, tetap akan ambruk. Banyak kisah begitu kan? Ya, baik, kerja keras ini pastilah. Hadirin, dalam At-Taubah 105 tuh, wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Kerja keraslah kalian. Allah akan melihat dan Rasul akan melihat daripada hasil kalian, serta orang-orang beriman akan menghargai daripada kerja keras kalian. Yang kelima, hadirin, kerja halal. Benalu nggak mungkin halal itu. Benalu tidak mungkin halal. Yang keenam, yang terakhir, bermanfaat untuk orang lain. Ini saya tutup kajian ini dengan hadis yang terakhir. Nabi SAW bersabda bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Loh, udah saya tadi saya klik tapi nggak ketemu, ini dia. Kata Rasul, apa? Orang-orang terbaik, ahabbun nas ilallah, orang yang paling disuka oleh Allah, anfa'uhum linnas, yang paling memberikan manfaat untuk orang lain. Ini bukan hanya dari segi internal agama, yang ngajar ngaji, enggak, bukan cuma gitu doang. Ini orang yang buat produksi ini, memudahkan masyarakat, orang membuka lapangan pekerjaan, itu paling bermanfaat. Saya ketika ditanya sama para pejabat, karena saya ngajar di beberapa kantor BUMN pusat Pak, ya, kita ngajar di BUMN, di Garuda, di ini, itu, dan macam-macam. Hadirin, mereka bertanya, Pak Ustadz, kenapa sih buat pesantren lagi? Kan pesantren dari ribuan, di mana? Di Pulau Jawa. Saya jawabnya, yang membuka logika mereka. Pak, Bapak tahu, coba dibuka di Google, setiap pesantren setahun itu di Jawa menghasilkan berapa alumni setahun? Dibuka, wah, 3.000-an katanya. Nah, 3.000 itu perlu nggak mereka cari kerja? Perlu nggak mereka cari nafkah untuk anak istrinya? Iya, perlu. Paling tidak saya bisa menggaji 8 atau 9 orang di pesantren saya, dan mereka bisa memfungsikan ilmunya di situ. Rumah udah kita sediakan, rumah dinas, gaji ada, makanan cukup, santri ada. Oh, betul juga. Nah, ini juga termasuk pengentasan pengangguran kan gitu. Hadirin, santri nggak enak dong kerjanya kuli-kulian, tapi tetap santri itu lebih fleksibel daripada sekedar orang yang sekolah umum. Coba perhatikan. Hadirin, begini, Anda ini program S2, manajemen, akuntan, teknik sipil dan macam-macam, elektrolan dan macam-macam. Ada Pak orang S2 itu mau kerja sebagai tukang becak? Tapi kalau santri, yang jadi presiden ada, yang jadi menteri ada, yang jadi panglima ada, menteri, jadi petani bisa.
narik beca nggak malu, jadi tukang ojek pun oke. Santri semua lini dia bisa masuk. Khairun nas ahabun nas ilallah, orang paling dicinta oleh Allah yang paling banyak memberikan manfaat. Semoga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita, di mana kita bekerja dihindari daripada sifat benalu tadi, dan betul-betul bekerja dengan etos yang baik sehingga menghasilkan kemajuan bagi perusahaan di mana kita bekerja. Cukup ya, saya rasa nggak ada pertanyaan, Pak. Ada pertanyaan makin susah nanti. Adanallah wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri saja dengan kafarah majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.